Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, merdeka sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Hari ini dipandu firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari sejak awal Allah menciptakan bumi dan seluruh makhluk di atasnya dalam keteraturan dan keseimbangan. Keseimbangan dan keteraturan itu terjaga dengan prinsip diciptakan untuk memberi. Contohnya matahari memberi sinarnya untuk kehidupan di bumi. Bumi memberikan tubuhnya untuk tempat hidup berbagai makhluk hidup di atasnya. Satu makhluk memberi dirinya menopang hidup makhluk yang lain. Dan demikianlah juga manusia sebagai mahkota ciptaan memberikan hidupnya untuk merawat dan menjaga keseimbangan dan keselarasan seluruh ciptaan tersebut. Apabila prinsip memberi tidak berjalan, kemudian diganti dengan prinsip mencari, menerima, dan mengambil, maka keseimbangan akan terganggu, sehingga terjadilah ketidakteraturan yang mengakibatkan berbagai bencana. Demikian halnya dalam hidup persekutuan manusia. Agar keteraturan dan keseimbangan hidup terjaga, maka masing-masing manusia harus hidup dalam persekutuan dengan prinsip memberi. Prinsip hidup memberi dapat kita tiru dan teladani dan pelajari dari prinsip ciptaan yang diciptakan oleh Allah, yaitu hidup untuk memberi yang kemudian disempurnakan di dalam cinta kasih Yesus Kristus yang memberikan hidupnya menjadi korban untuk pengganti dosa-dosa kita sehingga kita beroleh hidup. Di ayat 9 dikatakan demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Hal memberi secara khusus dalam konteks renungan hari ini adalah ajakan Rasul Paulus untuk membantu saudara-saudara seiman di Yerusalem yang menderita dan memerlukan bantuan. Dan dalam hal ini, Rasul Paulus menceritakan perbuatan-perbuatan saudara-saudara yang kekasih yang memberikan semua hidupnya dan memberikan persembahannya dengan luar biasa seperti saudara-saudara seiman yang di Makedonia. Dengan memberi contoh itu, maka Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk ikut ambil bagian, memberi persembahan untuk menolong, menopang saudara-saudara yang menderita di Yerusalem. Saudara-saudara yang ada di Makedonia, walau mereka masih di dalam penderitaan dan dalam berbagai tantangan hidup, tekanan-tekanan yang berat, justru menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan dari kekurangan mereka, bahkan memberikan lebih daripada yang diharapkan, dan juga kemudian memberikan dengan limpahan sukacita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita mari belajar untuk hidup memberi dengan prinsip-prinsip yang pertama, tanda orang yang sudah mengenal kasih Allah. Memberi itu adalah tanda kasih orang yang sudah mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih, maka kita harus hidup dalam kasih. Dan kasih Yesus yang paling agung adalah kasih yang mencari untuk memberi. Maka seseorang yang mengasihi Allah, dia harus mau, bahkan mau berkorban dengan sesamanya. Dengan demikianlah kita mengenal Yesus Kristus. Kemudian, hidup memberi itu dengan prinsip memberi dari kekurangan. Orang Makedonia dalam berbagai penderitaan, dalam kekurangan, memberikan bantuan lebih daripada yang diharapkan kepada saudara-saudara di Yerusalem. Dan di dalam cerita Alkitab, kita boleh mengingat sebagai contoh dan perenungan bagi kita, bagaimana janda di Sarpat
memberikan rotinya yang hanya untuk dimakan satu hari itu, menopang kehidupan Elia. Dan dengan memberi, dia mendapat lebih hidup sampai masa musim kering selesai. Demikian juga disempurnakan oleh Yesus. Yesus justru memperhatikan hidup murid-murid dan orang banyak, memberikan pengampunan, memberikan pengharapan dan kelepasan kepada orang yang di sebelah kirinya, di sebelah kanannya waktu disalib. Dan dia memberikan perhatian itu justru dalam penderitaan yang sangat berat sekali. Saudaraku, mari kita kembali kepada jemaat di Makedonia. Di 2 Korintus 8 ayat 2 dikatakan demikian. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Memberi dari kekurangan bukan harus menunggu kaya secara material, tetapi memberi kaya dengan kemurahan. Itulah orang yang sekaya-kayanya di hadapan Tuhan. Yang kemudian memberikan lebih daripada apa yang diharapkan. Jemaat di Makedonia memberikan bantuan lebih daripada apa yang diharapkan. Itu dikatakan Rasul Paulus di ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan, sehingga berlimpah-limpah sukacita yang dilakukan oleh orang-orang Makedonia yang dirasakan oleh Rasul Paulus. Saling memberi akan menjamin hidup yang harmonis, teratur, dan seimbang. Maka jangan merasa terbeban untuk hidup dalam pelayanan kasih dengan hidup memberi. Saudaraku yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15 demikian. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berlebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Alangkah indahnya hidup di dunia seandainya orang yang berkelimpahan mau berbagi kelimpahannya, supaya orang yang memperoleh sedikit kemudian mereka mendapatkan kelimpahan juga, sehingga dalam berbagai hal kehidupan kita saling menopang satu dengan yang lain. Maka jurang kemiskinan dengan kekayaan tidak akan terlalu jauh lagi, maka hidup akan rukun, harmonis, dan damai sejahtera. Maka karena itu marilah kita ikuti panggilan Tuhan, hidup untuk memberi. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah memberikan segala hal dalam hidup yang kami butuhkan. Maka ajar kami dengan pertolongan Roh Kudus, agar hidup kami hidup yang memberi, sehingga ada keseimbangan, keseteraturan, dan keselarasan di dalam kehidupan bersama kami di bumi, yang akan disempurnakan nanti dalam kehidupan kami di Yerusalem yang baru, dalam hidup yang kekal. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.